Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Anas yang Belega. Kali ini saya akan membahas seorang syekh ya. Dia jauh-jauh datang dari Timur Tengah ya. Datang ke Indonesia berkeliling-keliling kota. Ya, syekh ini mengatakan Allah punya tangan, punya mata, punya telinga, punya organ tubuh lah seperti makhluk. Padahal Allah jelas mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak sama dengan apapun, tidak sama dengan makhluk. Jadi dalam akidah kita orang Islam, kita jangan menggambarkan Allah itu sama seperti makhluk, mempunyai organ tubuh dan semacamnya. Itu akidah kita. Ini yang dibawa oleh Syekh ini ya. Oke, kita baca, dengarkan. So all the Salaf agreed that Allah Azza wa Jalla has attributes, and these attributes are as they are. So when Allah Azza wa Jalla says to Iblis, why did you not prostrate to whom I created with my two hands, not one hand? And one says, no, Allah doesn't have hands. Are you crazy? Allah mentions this in the Quran. Says, no, we don't believe that Allah has hands. Because this means that Allah has organs. A'udhu billah. How dare you speak like this about Allah? He tells you He has hands, we believe. How? I don't know. And Allah says, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Allah has a face. Allah has eyes. Allah has a hand. Allah has fingers. القلوب بين الأصبعين من أصابع الرحمن. The hearts are between two fingers of Allah's fingers. How? This is none of your business. Oke, Syekh ini ya, nggak tahu namanya siapa. Yang lagi viral, Asim siapa gitu namanya. Jadi Syekh ini mengatakan di Al-Quran itu Allah disebutkan punya wajah, punya tangan. Jadi Allah dianggap punya tubuh. Padahal dalam akidah kita Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kita jangan membayangkan Tuhan kita, Allah yang menciptakan makhluk, itu sama dengan makhluk. Ya, punya organ tubuh. Ini Syekh ini tidak mau bilang organ ya. Allah punya organ tidak, karena itu bahaya. Jadi bilangnya atribut. Allah punya atribut. Punya tangan, punya mata, punya telinga. Ribet juga soalnya kalau mau memahami Al-Quran seperti ya orang Wahabi ini, Syekh ini ya. Mereka tidak mau mentakwil. Ketika Allah mengatakan khalaqtu biyadai, lima tasjudu lima khalaqtu biyadai. Kenapa kamu tidak mau bersujud pada Adam yang saya ciptakan dengan kedua tanganku? Artinya dengan kekuasaanku kan. Sedangkan bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mentakwil. Maksudnya itu dengan kekuasaan Allah menciptakan Nabi Adam. Wa yabqa wajhu rabbika, dan kekal wajah Tuhanmu. Artinya yang kekal ya Allah. Kekuasaannya Allah kekal, Allahnya kekal, bukan wajah. Repot kalau diartikan wajah. Kullu man 'alaiha fan. Semua orang yang ada di dunia, di alam semesta ini bakal musnah, binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, dan tersisa cuma wajah Tuhanmu. Kok aneh kalau tidak ditakwil, ini sisa wajahnya saja Tuhan ya. Karena mereka tidak mau mentakwil, jadi keblinger untuk mengartikannya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu bakal rusak, bakal binasa, musnah. Illa wajhah, kecuali wajah Tuhan. Jadi semuanya akan hancur semuanya, hanya sisa wajah Tuhan. Bagaimana itu akan mengartikan orang Wahabi? Jadi wajah itu bukan wajah yang dimaksud. Artinya Allah dan kekuasaannya Allah itu kekal. Begitu artinya. Bukan wajah-wajah seperti manusia, seperti makhluk punya wajah, bukan. Begitu. Kalau mau diartikan serba repot kalau ikut
akidah Wahabi ini. Iya. Misal begini, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Dalam Quran Allah berfirman, kalian manusia mau menghadap kemanapun, di situ ada wajah Allah, ada muka Allah. Kok aneh? Saya menghadap ke tembok, ada muka Allah di tembok. Jadi muka Allah ada di mana-mana. Inna qulub bani adamah fi usbu'aini min asrabi'ir rahman. Ada hadis seperti itu juga disebutkan oleh saya ini. Hati manusia itu ada di 2 jari antara jari-jarinya Allah. Nah, begitu. Nah, repot kalau memahami seperti Wahabi. Jadi di hati kita ada jari Allah. Jadi jari Allah ada di mana-mana. Repot kalau memahami seperti Wahabi. Kalau kita kan enggak. Hati manusia itu ada di 2 jari Allah, artinya berada di kekuasaan Allah. Itu kan hanya perumpamaan. Jadi yang membolak-balikan hati kita itu ya Allah. Artinya membolak-balikan hati. Bukan berarti di hati ini ada 2 jari Allah. Tidak. Di dalam Quran disebutkan, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah itu meliputi setiap sesuatu. Jadi lebar banget Allah. Lebar sekali. Dalam segala sesuatu ini diliputi oleh Allah. Kan lebar berarti Allah. Atau Allah itu menempel ke segala sesuatu di seluruh dunia, di alam semesta, menempel di batu, menempel di... Ya repot kalau mengikuti paham mereka ini. Jadi mau menyalahkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ngawur sendiri kalau mengikuti pahamnya. Jadi ini Syekh ini lagi membahas tentang Allah ada di mana. Kalau ditanya pada orang-orang seperti kita, katanya Allah ada di mana-mana. Jadi memberi contoh berarti Allah ada di benda ini, kemudian mengangkat suatu benda karena ada di mana-mana. Nanti kita bahas lagi. Nggak seperti itu maksudnya. Jadi gagal paham lah Syekh ini tentang akidah kita ya. Said to us, Allah is over and above the whole universe. Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa. And paradise, the ceiling of it is an arsh. And Allah is above the arsh. Allah is above everything. Allah is in the height. وفي السماء رزقكم. In the height. This is where Allah is above everything. So you cannot say that Allah is anywhere. But when you apply your logic, I can't understand this. So the hell with you. You can't understand it, it's your problem. Not mine. Jadi setelah menyalahkan akidah yang dia sendiri gagal paham, Allah bukan ada di mana-mana katanya. Allah ada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di arsy. Ya tinggal di arsy, kata kasarnya. Ya, masa Allah dibilang ada di arsy? Kan Allah itu Maha qiyamuhu bi nafsi. Allah tidak membutuhkan apapun, tidak numpang sama makhluknya. Allah kalau mau dibilang numpang sama makhluknya berarti Allah masih punya kebutuhan. Padahal Tuhan itu Maha tidak membutuhkan sama sekali kepada makhluknya. Tapi kalau tinggal di arsy kan berarti masih butuh sama arsy. Atau kalau memang mau diikuti, karena di Quran ada Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, kan itu ada takwil, masih ditakwil. Maksudnya bisa dijelaskan dengan cara lain, bukan secara zahir diikuti. Seperti karena di hadis orang ini Wahabi juga mengakui hadis ini ya. Innallaha yanzilu ila sama'i dunya, bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam. Itu hadis disebutkan. Orang Wahabi semua meyakini hadis ini. Jadi setiap sepertiga malam Allah turun ke dunia. Nah, kalau sepertiga malam itu di seluruh penjuru bumi Allah keliling, kan repot.
Jadi Allah apa ada di arasy, apa keliling dunia setiap sepertiga malam? Kan sepertiga malam, ketika di sini sepertiga malam, di sini terus kan berjalan sepertiga malamnya seluruh dunia. Begitu. Kok heran saya ya. Sama faham mereka ya, dan tidak nyambung. Kalau bagi kita kan enggak masalah, enggak usah repot-repot. Ya Allah ada. Enggak usah dibilang Allah ada di mana, enggak usah repot. Kalau mau dibilang Allah ada di atas, katakanlah bumi ini bulat. Bumi bulat, ada matahari, ada bulan, ada bintang. Yang dibilang atas itu di mana? Kan ini bumi. Di sini ada bulan, ada matahari, ada planet-planet. Ketika Anda di sini, apa ini atas? Apa ini atas? Apa ini bawah? Yang mana yang atas maksudnya? Kalau bumi bulat ya, itu aja sudah gak masuk. Serba repot kalau mengikuti Wahabi itu. Kalau yang bilang Tuhan itu ada di mana-mana ya seharusnya Wahabi, karena mereka itu kalau baca Quran ya mengikuti secara zahirnya, memahaminya langsung, tidak mau mentakwil, nggak usah bawa-bawa logika. Jadi fa inna tullu fatamawjhullah, kemanapun kalian melihat, di situ ada wajah Allah. Jadi kalau seperti Wahabi ini tidak boleh diubah penjelasannya. Memang setiap kita melihat kemanapun, menghadap kemanapun itu ada wajah Allah. Di sana ada, di sana ada. Nah, seperti itu. Ya. Jadi nggak usah takwil-takwil kata Wahabi. Nah, jadi ketika Allah mengatakan sesuatu ya kita harus iman. Tidak usah pikir-pikir lagi, langsung pahami. Allah punya tangan, ya, Allah punya tangan. Allah ada di atas, ya Allah ada di atas. Udah. Allah ada wajahnya di mana-mana, ya udah, berarti wajahnya Allah ada di mana-mana, mukanya Allah ada di mana-mana. Kita menghadap ke tembok, itu ada muka Allah. Harusnya kalau kata Quran sudah jelas seperti itu, jangan ditafsir-tafsirkan lagi. Ya udah, berarti Wahabi nggak usah tafsir lagi, repot. Wajah Tuhan di mana-mana, Allah muter-muter langit, muter-muter bumi setiap sepertiga malam, jadi nggak ada di arasy lagi. Kan nggak usah takwil katanya. Blunder sebenarnya pembahasan penjelasan mereka tentang Allah ada di mana ini, dan Allah itu punya tangan, punya organ tubuh, itu sebenarnya semrawut. Karena memahami Al-Quran katanya tidak usah ditakwil. Kalau kata Quran seperti itu ya sudah, nggak usah dicari dalil-dalil yang lain. Iya. Kalau bagi kita kan enggak, wa kana Allahu bikulli syai'in muhita. Allah itu meliputi segala sesuatu. Bukan Allahnya yang meliputi segala sesuatu, tapi kekuasaannya, ilmunya yang meliputi segala sesuatu, kan seperti itu. Tidak usah repot-repot seperti Wahabi, bingung-bingung sendiri. Iya. Ya udah, seperti itu saja, semoga bisa bermanfaat. Untuk yang lain mari kita jalin hubungan lebih baik, tidak usah lagi menyeranglah, bilang sesat, ahli bid'ah, syirik, dan lain sebagainya. Kenapa saya ada sedikit berketawa mengucap sesuatu yang tidak pantas? Ya karena apa yang disampaikan Syekh yang jauh-jauh datang dari Arab ini mengusik akidah kita, seperti itu. Sebenarnya masih banyak yang mau saya sampaikan, tapi ya sudah cukup. Itu saja sudah cukup ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.